Oke teman-teman semua, jadi pada kesempatan kali ini saya mau berbagi video tentang cara mengkultur atau berternak atau mengembangbiakan jentik nyamuk yang mungkin bagi kita atau kalian yang memelihara ikan, seperti yang kita ketahui untuk ikan-ikan jenis kecil seperti cupang atau gapi itu sangat doyan dengan jentik nyamuk ini. Nah, di sini yang pertama saya menggunakan wadah toples ini untuk tampungan air atau wadahnya. Yang pasti pastikan ketika kalian melakukan seperti ini, wadahnya itu tidak borot atau jebol atau merembes karena itu akan sia-sia. Yang kedua, ini saya menggunakan daun pisang kering. Daun pisang kering ini saya dapatkan dari bungkus tempe karena di sekitar saya itu atau di tempat saya bungkus tempenya itu masih menggunakan daun pisang, jadi tidak sulit untuk mendapatkannya. Tinggal keringkan saja, dijemur beberapa hari, nanti warnanya udah berubah coklat. Nah, itu udah kering berarti. Dan yang ketiga adalah menggunakan air sifonan bekas ikan. Berhubung saya pelihara ikan gapi, jadi yang saya gunakan adalah air sifonan bekas ikan gapi. Nah, kita berlanjut. Setelah semua medianya atau wadahnya udah siap, tinggal tunggu aja, biasanya beberapa hari ya. Kalau pengalaman saya sih semalaman atau 2-3 hari itu udah ada telurnya, dalam artian indukan atau nyamuknya itu udah banyak yang bersarang di tempat yang kita sediakan ini. Nah, mungkin bagi kalian yang belum tahu, ketika nyamuk itu sebenarnya kan bertelur ya, ketika bertelur awal-awal atau kurang dari 1 jam itu telurnya itu berwarna putih kekuning-kuningan seperti itu. Nah, kalau udah lumayan lama atau sekian jam lebih itu warnanya bakal berubah menjadi hitam dan itu mengambang di permukaan air. Nah, mungkin bagi kalian yang kurang suka di tempat sekitarnya banyak nyamuk, jika kalian menemukan telur nyamuk, nah itu seperti itu bisa kalian singkirkan supaya tidak berkembang biak menjadi jentik dan juga nanti takutnya malah menjadi nyamuk. Tapi bagi para pecinta ikan terkhusus seperti saya yang membutuhkan jentik nyamuk, nah ini adalah hal yang bisa dibilang sebagai tambahan pakan alami untuk ikan peliharaan saya. Makanya saya tidak membuangnya, jadi saya malah ternakan seperti ini. Nah, untuk proses dari telur menjadi jentik nyamuk, kalau menurut pengalaman saya itu sekitar 1 kali 24 jam atau 1 hari sampai 2 hari, nanti itu telurnya itu bakal menetas berubah menjadi jentik nyamuk yang kecil-kecil seperti itu. Nah, jika kalian punya buraya, kalau saya kan buraya ikan gapi, itu sudah bisa diberi makan jentik yang kecil-kecil seperti itu. Biasanya renangnya itu masih lambat, masih sering di permukaan air, sehingga mengambilnya lebih gampang. Kalau saya biasanya mengambilnya menggunakan jaring, kemudian saya bilas menggunakan air supaya bisa lebih bersih lah, sehingga ketika diberikan terkhusus kepada buraya, resiko untuk buraya terkena penyakit itu bisa lebih minimal. Nah, jika kalian ingin ukuran dari jentik nyamuknya sendiri lebih besar, tinggal tunggu aja ya beberapa hari, mungkin sekitar 2-3 hari, itu ukuran jentik nyamuknya lebih besar dan cocok digunakan untuk sebagai pakan ikan gapi usia remaja sampai dewasa atau cupang usia segitu ya. Itu sangat cocok. Caranya sama, saya juga menggunakan saringan, saya bilas dengan air supaya bersih itu tadi ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika usia dari jentik nyamuk sendiri udah mencapai 5, 6 atau sampai seminggu. Nah, itu saran saya jangan sampai seperti itu, soalnya resikonya adalah nanti jentik nyamuknya berubah jadi nyamuk, jadi takutnya malah tempat tinggal sekitar kita banyak nyamuknya. Nah, itu kan sangat beresiko ya, apalagi kalau yang bertelur atau berkembang biak di tempat yang sedang kita persiapkan ini adalah nyamuk demam berdarah, kan itu sangat berbahaya. Daripada beresiko, nah lebih baik panen sebelum waktunya berubah menjadi nyamuk itu tadi. Kemudian mungkin hal yang kurang saya sukai adalah jika menggunakan cara seperti ini adalah bau dari airnya sendiri, yang ketika diubek-ubek atau diangkat salah satu daunnya
atau ketika mengambil jentik nyamuknya bakal menimbulkan bau yang cukup menyengat hidung, dan itu kurang, ya intinya kurang enak dihirup lah. Kemudian apalagi ya, nah kalau dengan cara seperti ini atau cara seperti saya ini, biasanya ketika udah 1 kali panen, kalau menurut pengalaman saya ketika udah 1 kali panen itu biasanya kan udah diobok-obok, sehingga nyamuknya itu udah dalam artian udah tahu kalau tempat itu nggak aman buat bersarang atau menelurkan telurnya, sehingga nanti biasanya ketika udah dipanen seperti itu nyamuknya itu bakal tidak mau lagi bersarang di situ, jadi harus membuat baru lagi seperti langkah awal tadi ya. Oke, mungkin ini saja sedikit video yang saya punya kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kritik, saran, pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar, karena itu mungkin juga akan menjadi ide saya untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih telah meluangkan sedikit waktunya untuk menonton.